Kalau saya pelajari Mbah soal ilmu olah nafas, saya sering sekali mendengar kata kundalini. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan ilmu pernapasan di Nusantara atau bagaimana Mbah ini? Ya nek urung ngene Mas. Nek urung nglakoni, urung ngalami. Atau ini ilmu rahasia Mbah ini? Yo ojo nyimpulke. Walaupun enek sing cerita bab kaya aku ki mangke tawon karo Agil engko nek sampean wis nalar ngeroh yo nyata kok guruku yo ngono kuwi mbiyen, lha wis sampean cocoke dhewe kepada diri Anda. Nanti Kundalini itu bahasa yang dibawa dari Sanskerta, itu India pengaruhnya. Itu disebut Kundalini. Kundalini itu apa? Kundalini itu ada semacam doyo energi. Wes energi ya, hawa gitu. Itu di dalam diri kita. Ini yang berkaitan dengan gerak hidup kita ini. Itu bensine yang bisa mendaya gunakan seluruh gerak tubuh kita. Nah, Kundalini ini di dalam bahasa tertentu juga disebut prana. Nggih. Di dalam bahasa tertentu dalam ajaran setia hati menurut saya, nah ini terlepas dari apa-apa, itu disebut keceran ya. Terus di dalam bahasa Jawa, iya bahasa Jawa kuno kecerin. Di dalam bahasa Jawa kuno ya. Yo sik tercampur bahasa Sanskerta karena Sanskerta itu membaur dengan bahasa Jawa kuno. Kawi, aksara Kawi jawabannya bahasa Jawa kuno itu disebut Tirta Kamendalu. Sing jumeneng ana ing Cupu Manik Astagina di dalam cerita Begawan Ciptaning yang disadur dari kisah Arjuna Wiwaha. Nah, itu ada di sakrum tulang belakang. Sak jerone bokong rada dhuwur iki ning mangkok cilik. Sebentar Mbah. Lalu hubungannya apa? Saya pernah mendengar istilah Tirto Sanjiwani. Apa itu? Padha. Oh sama, Tirto Kamendalu itu kan ketika Tirta Sanjiwani atau Sang Kundalini itu wis mbok dudut munggah saka madaran, saka ngisor itu munggah membuka cakra itu ya Mbah. Ya, hubunge kori, wong Jawa ngarani kauri. Ada kori wilasa, widarpa, weknya itu kan disebut cakra anahata, wis terserah. Itu ditutup munggah, deg. Nah, menurutku korin itu ada di sana. Konsep korin itu. Nek agama gitu. Enggak terlepas dari apapun salah benar gak. Aku jelasnya sing versi Jawa. Jadi ketika ditutup munggah dengan ditekan manekung itu dari dasar ngomong pernapasan. Hawa atau energi muncrat yang dhuwur. Nah, ini dalam bahasa Jawa kuno, wakeh tradisi menjelaskan ini. Itu disebut geni rahasia. Wih geni, mulat. Ya, itu energi feminin, energi wadon, gitu kan? Jagat ini isinya lanang wadon, energi ini alumpang. Maka juga ada yang menyebut itu adalah kekuatan Batari Durga, Mahesa Suramardini, utawa disebut Ranini. Ini orang dikendaleni. Ini saya berkaitan dengan hawa nafsu, seks, rasa memakan berlebihan, ngamuan, cugetan itu nek saya membendung ning ngisor. Tapi aku ditarik tek sampai munggah aku nek wis nyebrangi cakra anahata kori wirasa ini wis nyebrang saka rasa sejati dep munggah jret itu dadi Tirta Kamendalu. Makanya jadi benar-benar ada itu Mbak. Nyata di dalam mungkin di dalam bahasa medis itu disebut cerebrospinal fluid. Terus apakah semua orang bisa mempelajari ilmu itu Mbak? Pernafasan itu membuka cakra istilahnya. Kabeh wong iki iso, Mas. Karek tergantung siji dipengari karepe tenanan apa ora. Lakune ajeg apa ora. Terus telaten apa ora. Telu iki tok sebenarnya sing bedake wong iki. Nah iso ning telu iki lho sing bedake wong iki. Mbah, untuk mewakili viewer di channel ini lagi, Mbah. Sebetulnya Mbah Tunjung ini juga mengadakan sebuah training atau pelatihan khusus atau mungkin semacam perguruan ini Mbak. Karena kelihatannya para viewer di channel ini lagi getol-getolnya tanya ingin belajar kawruh dari apa yang diwedar oleh Mbah Tunjung, ingin mempelajari lebih dalam soal wawasan Nusantara atau manekung, olah nafas, meditasi dan sebagainya. Gimana Mbah?
Apakah ini terbuka untuk umum, Mbah? Yo kan kok diwedar ngene kan yo terbuka jane. Aku ki jane buka semua, Mas. Untuk hari ini tuh tak babar semua apa yang aku alami. Aku ora ngejak, ora rumangsa ngguroni sampean, tidak merasa bahwa ini itu kudu doktrin sampean ben iso ngene ngono ben kaya aku ora. Aku nyeritake apa sing diweke ning leluhure awake dhewe iki. Kamu merespon atau tidak, merespon baik apa merespon tidak baik, monggo kerso, gitu ya. Jadi semenjak saya lulus kuliah, bahkan semenjak SMA, aku ki seneng ngangsu kawruh gak ngerti. Jadi aku tuh seneng sowan ning pini sepuh, sowan ning ndi-nggone belajar, berguru, rontal, tadi yo guru lah ngangsu kawruh itu gak ngerti, aku punya dorongan itu. Gitu loh, Mas. Iku bar aku mbiyen saka Gua Selo Mangkleng itu aku mendapatkan semacam nek ngomong wisik medeni. Yes mendapatkan semacam pergaulaan batin terus akhirnya merubah nalar dan mindset gitu ya. Pas aku iku ning candi ning Gua Selo Mangkleng diri itu. Jadi tiba-tiba aku koyo ngrasake meneng neng rasane iki enak bar iki. Setelah itu nalar iki urip tol gitu. Muncul pencerahan gitu. Ya semua bahasane kuwi lah. Nah, semenjak itu aku tuh ngelaru, Mas. Jadi ajaran Jawa itu Jawa ya, karena konsonku Jawa kan Nusantara itu kenapa kok ikonnya Jawa? Karena Jawa itu sebagai trade center Nusantara. Jadi center of gravity Nusantara itu Jawa. Walaupun semua itu Nusantara tapi center of gravity. Sing paling ramai dan paling banyak gravitasi pergerakan kan Pulau Jawa. Dari zaman biyen gitu ya. Maka Majapahit pun juga di Jawa gitu loh. Nah setelah itu aku mencoba yoga ngajari, membagikan, sharing, yang kuto-kuto Mas ke Jakarta karena dulu almarhum guru dan orang-orang yang pernah mengajari saya itu aku izin arep babar ini. Aku tuh pengen dadi pencerita gitu aja loh Mas. Iya. Lah bar kuwi ya mungkin kan gaya bicaraku itu membahas tentang bab tua-tua padahal ki jane orang ilmu disebut ilmu tua itu kan mergo tua ki mergo kuno ora jane yo ilmu masa kini kekunoan dan kekinian ki padha wae mau beda corak gitu. Oke. Lah akhirnya aku dijuluki mbah ngono lho. Iya pada waktu itu. Makanya kan pernah kita bahas Mbak ya. Usianya Mbak Tunjung ini kan masih muda. Aku jane yo enggak kok dipanggil mbah ini pasti ada something ini. Ya. Nuwek-nuwekne aku ya kan gitu loh. Padahal aku ya akhirnya orang yang sakti ini biasanya. Terus aku ke Jakarta kemarin aku yo ngadakan pelatihan yo serasean. Jadi kepada dulur-dulur Cina, pemuda semua ternyata orang itu butuh kerinduan tentang Nusantara. Iya, saya terus ngikuti kok itu, Mbah. Spirit lah bertemakan spiritual sebenarnya, Mas. Akhirnya saya membuat platform merintis perkumpulan lah. Gak resmi volunteer kesukarelawan atas dasar sukarela ya. Aku mendirikan Suruh Nusantara. Nah, Suruh itu susuking kawruh. Ini akan menghimpun segala pengetahuan apapun saja itu bisa kita pelajari di sana dengan bersama-sama. Nah, misalnya kembali kepada menyembuhkan bumi, pola tanam organik, apapun yang bergerak kepada ajaran Nusantara yang bersifat adiluhung ini tak openi gitu. Nah, Suruh Nusantara ini ora eneng aku gak enek koyo iki tak baiat ngono melu aku ora ono. Jadi baiat itu rasa relamu sendiri. Karena kamu merasa ini bermanfaat, ayo melu. Tapi nek ora bermanfaat ya monggo kamu pergi pindah gak masalah. Aku ya ora mecat, ora tak angkat sebagai karyawan, ora enek. Aku gak guru sing tak baiat ku iki ku nang aku ngene-ngene gak. Selama itu bermanfaat ayo melu. Kita sharing dan sering adakan serasean di mana-mana dan memang ada acara yang memang diselenggarakan IO tertentu, ada yang memang diselenggarakan itu. Jadi ada di Bali, Jakarta semua. Saya menyebar. Dan target saya ajaran Nusantara itu tidak hanya kepada kaum kawula sepuh itu tapi pemuda sekarang yang tak kaum milenial. Karena milenial tuh harus meneruskan ini. Oke. Itu, ya. Jadi begini saudara-saudara pendengar di seluruh Nusantara, ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari viewer dari kolom komentar, ketika ingin mempelajari atau ingin mengikuti wedaran-wedaran dari Mbah Tunjung ini, saudara pendengar bisa izin Mbah bisa follow ke channelnya Mbah Tunjung ya, yaitu ada 2 channel, Mbah Tunjung Official dengan
channel Suruh Nusantara. Nanti kita tulis di sini. Nah, terus begini Mbah. Mbah Tunjung ini kan sering sekali istilahnya mewedar ilmu atau ajaran ini sampai keliling Nusantara, sampai ke Jakarta, Bandung, Bali, bahkan kemana-mana. Nah ini kan membutuhkan aktivitas dan energi yang luar biasa. Lalu ketika ada viewer dari channel ini ingin tahu alamat Mbah Tunjung atau ingin ibaratnya sowan ke tempat Mbah Tunjung, ini gimana Mbah? Perlu kita babar di sini atau cukup lewat admin itu aja? Lewat admin, maksudnya lewat admin itu ngene Mas. Aku jadwal kuwi tur. Aku soalnya tukang dongeng. Kenapa aku kok tukang dongeng? Mergo aku seneng Mas. Jadi aku wis kehilangan mbahku sing biyen gaene ndongengi aku, yang mendongengi saya. Dia sudah tidak ada dan sudah punah. Terus tidak ada yang dongengin kayak gini sejarah atau apa. Nah, aku hari ini menjadi mbahku itu sendiri. Sebenarnya untuk aku sendiri, karena dengan aku dongeng kepada orang-orang itu aku dongeng awakku dhewe. Jadi orang enek Mas Tunjung kok iso miber ning dhuwur banyu, itu ora enek. Jadi jangan merasa saya itu orang sakti, bukan. Aku itu wong tukang dongeng. Sebagaimana aku tuh rindu, kangen kepada mbah-mbahku sing gaene dongengi aku tentang sejarah, tentang itu. Jadi aku gak tahu neng omah masalahnya. Ngelayap terus ini Mbak. Iya, jadi jarang ya. Jadi set jadwal itu penting karena ora apa-apa, ora kok wah iki sok artis, sok apa ora ya. Aku ki ya wong siji. Tapi kan sing kudu nangani wong akeh iki. Mergo kan yo pengen ngrungokne dongengku iki walaupun kadang ya untuk tok gitu kan. Maksudnya kadang aku di rumah Ngawi, kadang kan rumahku Ngawi terus Magetan. Kadang ya ora mesti. Nanti kan ada connect yo Pak Sodik itu Mas. Nanti sampai connect. Jadi si itu sing jaga rumah. Jadi sing ngurusi nek tamu atau apa beliau itu. Tegese ngono kuwi ora kok ora memang yo piye to wong siji terus pontang-panting gitu. Nek nemoni ini kan gitu. Harus sesuai jadwal. Harus ada repot. Jadi begitu saudara-saudara pendekar. Selain Mbah Tunjung ini juga aktivitasnya cukup tinggi. Terkadang Mbah Tunjung ini juga manusia biasa. Mbah Tunjung tetap membutuhkan istirahat. Jadi takutnya ketika saudara pendekar langsung ke rumah nanti tidak ketemu dengan beliau. Jadi lebih bijaknya ketika langsung kontak aja lewat admin dari Mbah Tunjung Official yang mungkin akan kita share di sini seperti itu, Mbah. Nah, Mbah Tunjung, saya itu kepingin Mbah Tunjung mempunyai cita-cita. Kita kepingin mungkin mengajak saudara-saudara pendekar di wilayah Madiun, Magetan maupun sekitarnya. Bahkan bila perlu kelasnya nasional. Saya tuh niat ingsun kepingin bersinergi dengan Mbah Tunjung. Mungkin kita mengadakan sebuah retreat atau mungkin semacam open class, mewedar kaweruh soal ilmu Nusantara atau mungkin semedi bareng, karena saya yakin saudara-saudara pendekar ini rindu akan hal itu. Kebetulan saya itu punya ide sekilas ini Mbah. Madiun ini kan diapit oleh dua gunung Mbah. Gunung Lawu area Magetan dan Gunung Wilis area timur kota Madiun. Nah, mungkin nggak Mbah kita mengadakan sebuah retreat kayak ya mengajarkan atau kumpul-kumpul sarasen bareng di area Gunung Wilis, pemandangannya bagus supaya bisa olah rasa bahasanya dan lebih kenal dan lebih intim dengan Mbah Tunjung. Gimana Mbah? Memungkinkan nggak itu? Atau perlu jadwal khusus Mbah? Ya monggo, maksudnya kan ya maksudnya jadwal khusus ya memang perlu jadwal gitu. Oh perlu jadwal. Jadi, memang perlu jadwal, nanti dipersiapkan saja. Jadi ya tujuannya itu dolan atau refreshing. Karena kita tuh punya dua kosmologi. Ya kosmologi tentang spiritual di dalam suatu ranah geografis tempat yang disebut Lawu dan Wilis, gitu. Setidaknya kalau kita ke sana itu refreshing. Uang itu nek refreshing pasti mendapatkan rekreasi, tapi nek rekreasi urung tentu refreshing. Itu penting. Nah, serasen saya hari ini orang sakral itu tegese itu bermanfaat untuk merefresh diri kita, gitu. Nanti kalau kita punya Wilis, nyapa kok gak tahu diunggahi Wilis? Ketika kita harusnya tahu bahwa tempat yang ada di wilayah ini sudah terlalu akumulasi
kotoran udara, polusi iki ku mbok sedoti terus ya sesekali lah, seminggu sekali nek jenengan itu mengeluarkan modal setidaknya untuk merefresh diri Anda sendiri kan gampang. Lah uangnya menganggap itu ndak penting. Akhirnya urip nyapa-nyapa ngoyo sepaneng. Tak kandhani, mbah-mbah mumbiyen munggah gunung gitu. Terus setiap wuku opo gitu, setiap sasi piro iki udah mbahku munggah gunung. Ora kayak refreshing. Jadi kita terjemahkan bahwa itu tuh refreshing. Lah refreshing ya ora sembarangan. Ketika di gunung itu kita menghimpun, connect dengan energi gunung sekitar, connect dengan udaranya, connect dengan segala memori yang ada di situ. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Oke. Ben awake dhewe diterapi. Gitu. Mulai seger, awak penak kerja meneh makarya. Oke. Tapi harus ada recharge energi lagi. Ngono wae. Oke, mantap sekali. Ritual itu ojo saiki kudu dikenalkan dengan anak muda bahwa ritual yang dikerjakan oleh leluhur zaman dulu itu ora kok tahayulisasi ora. Ya, itu refresh. Oke. Awak ini butuh di refresh. Wes. Oke. Ngoten ya? Mantap saudara-saudara pendengar di seluruh Nusantara. Ini saya mendapat persetujuan ini dari Mbah Tunjung. Mungkin nanti atau next kita akan wedar kembali atau mungkin memberi info ke video berikutnya. Kita akan mengadakan sebuah wedaran atau sarasean sambil healing lah Mbak ya. Semacam retreat, mungkin lokasinya atau waktunya kapan di mana mungkin kita akan share ke video berikutnya. Mungkin seperti itu Mbak J. Oke Mbah, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara pendekar di Madiun, Magetan maupun di seluruh Nusantara. Oke, saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara, Rahayu, 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 Rahayu. Salam pendekar. Salam persaudaraan.